Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Ratna Herawati. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang peranan industrial dalam pembangunan ekonomi. Dalam hal ini, video ini ditujukan untuk memenuhi mata kuliah perekonomian Indonesia. Jadi, teman-teman, secara garis besar kita dapat mengartikan bahwa industrialisasi adalah gabungan dari industri-industri yang biasanya ditempatkan di suatu daerah tertentu. Nah, jadi kalau seandainya ada satu daerah yang sudah disebut sebagai industrialisasi, berarti di daerah tersebut tuh sudah terdapat banyak industri-industri yang dikelola dan dikembangkan. Keberhasilan dari proses industrialisasi ini akan ditentukan dari industri-industri yang dikembangkan tersebut. Jadi semakin sukses industrinya, maka industrialisasi yang dikembangkan di wilayah itu juga dikatakan berhasil. Kemudian industrialisasi ini memang bukan dari pembangunan ekonomi yang difokuskan. Jadi pembangunan ekonomi Indonesia itu bukan difokuskan pada industrialisasi, namun industrialisasi ini menjadi upaya negara, upaya Indonesia untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan, yang pada akhirnya akan menciptakan pendapatan per kapita tinggi. Karena banyak sekali proses ekonomi yang terjadi pada industrialisasi ini. Kemudian, industrialisasi ini muncul dari pengembangan ilmiah dan penggunaan ilmu pengetahuan. Jadi, karena dia adalah sebuah proses dan juga sebuah gabungan, industrialisasi ini tidak berdiri sendiri. Ada faktor ilmu pengetahuan dan ilmiah yang digabungkan di dalamnya dan melibatkan banyak faktor dalam proses pengembangannya. Tentu saja karena uh, in, yang disebut dengan industri itu tidak bergerak sendiri, melainkan banyak faktor, banyak sumber daya yang dimanfaatkan untuk pembangunannya. Industrialisasi tidak hanya menyangkut manufaktur, namun juga di dalamnya terdapat bidang pertanian. Nah, dalam hal ini, beberapa faktor yang unggul dan digunakan dalam proses industrialisasi adalah sumber daya non-hayati yang digunakan untuk pembangunan atau penciptaan jasa dan juga produk, kemudian transportasi, mesin, komunikasi, alat bantu mekanik, dan alat bantu kimiawi yang semuanya merupakan sumber daya non-hayati yang bisa diciptakan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan penggunaan ilmu pengetahuan juga. Terdapat 3 jenis definisi untuk dapat memahami industrialisasi ini. Jadi kalau kita bayangkan, kita sajikan satu persatu, ada 3 jenis definisi untuk memahami industrialisasi. Yang pertama adalah residual, yaitu industri berarti semua hal yang bukan merupakan pertanian. Jadi semua semua industri-industri yang tidak berkaitan dengan pertanian akan disebut dengan industrialisasi residual. Kemudian sektoral. Kalau sektoral yang mengatakan industri adalah energi, pertambangan, dan juga usaha manufaktur. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan eh, bagian ini disebut dengan industrialisasi sektoral. Dan yang ketiga adalah bersifat mikro dan makro, yaitu sebagai proses produksi yang lebih luas sebagai proses sosial industrialisasi. Nah, kemudian proses industrialisasi ini juga bisa dipahami melalui konsep pembangunan. Jadi, teman-teman, kalau kita sudah berbicara tentang industrialisasi di suatu daerah, artinya pemerintah berusaha untuk melakukan pembangunan di daerah tersebut. Nah, karena karena keberhasilan dari industri ini juga akan berdampak pada pembangunan ekonomi di Indonesia. Kemudian, konsep pembangunan ini bersifat dinamik, yaitu akan menyesuaikan menurut lingkungannya. Seperti yang saya sebutkan tadi, jika dalam suatu daerah terdapat industrialisasi, maka wilayah tersebut itu sedang diusahakan pembangunan ekonominya. Seperti itu. Nah, apabila suatu pembangunan itu dihubungkan
pada tiap usaha pembangunan di dunia, maka pembangunan tersebut akan merupakan usaha dalam pembangunan dunia juga. Jadi kalau seandainya pembangunannya wilayah, berarti itu adalah usaha untuk pembangunan wilayah, tapi kalau sudah dunia, berarti usahanya adalah pembangunan secara internasional atau global. Nah, karena bersifat membangun, maka industrialisasi ini tidak lepas kaitannya dengan peningkatan pada mutu sumber daya manusia dan pemanfaatan pada sumber daya alam. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa industrialisasi ini eh, seperti yang saya sebutkan sebelumnya itu berkaitan dengan banyak sekali faktor, termasuk di dalamnya adalah sumber daya alam atau sumber daya hayati dan juga sumber daya non alam atau sumber daya non hayati yang keduanya itu dikombinasikan dan diolah untuk menjadi sebuah kombinasi yang utuh untuk membangun sebuah industrialisasi seperti itu. Dalam prosesnya di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja industri. Karena tadi ada proses industrialisasi di suatu wilayah dan kemudian di wilayah tersebut dibangun industri-industri, maka eh, maka pemanfaatan sumber daya manusia tidak bisa dilepaskan karena industri akan bergerak jika ada yang menggerakkan, yaitu sumber daya manusia. Untuk itu, tujuan dari pembangunan industri nasional ini salah satunya adalah meningkatkan penyerapan tenaga kerja industri. Sudah jelas karena SDM ini adalah faktor pendukung utama untuk pergerakan tersebut, baik secara SDM profesional maupun SDM yang berkaitan dengan operasional. Selanjutnya, untuk meningkatkan ekspor di Indonesia dan pemberdayaan pasar di dalam negeri. Tentu karena kita sudah punya banyak produksi dan mampu untuk melakukan uh, sudah mampu untuk menciptakan produk sendiri, maka ada potensi Indonesia untuk melakukan ekspor dan juga untuk memperdayakan kemampuan dalam negeri di kancah internasional. Nah, kemudian selanjutnya adalah memberikan sumbangan pertumbuhan yang berarti bagi perekonomian. Tentu saja karena meskipun industri ini misalnya dikelola oleh perusahaan yang sifatnya swasta, namun karena perusahaan itu ada di wilayah Indonesia yang tidak lepas kaitannya dengan kebijakan di Indonesia, maka setiap pergerakan yang dilakukan oleh industri tersebut juga harus dilaporkan kepada pemerintah Indonesia, termasuk dalam pengelolaan pendapatan yang dilaporkan berupa pajak. Nah, pajak-pajak dari industri ini yang dapat membantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Bayangkan saja jika ribuan industri di Indonesia ini telah maju, termasuk juga usaha-usaha mikro dan makro yang sudah maju, kemudian mereka taat dalam pembayaran pajak, maka pertumbuhan ekonomi dan juga pertumbuhan dalam hal struktural maupun non struktural di Indonesia itu akan berkembang secara pesat juga gitu. Jadi sejalan dengan pertumbuhan industri tersebut, pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga akan meningkat. Yang selanjutnya adalah mendukung perkembangan pada sektor infrastruktur tadi yang saya sebutkan sebelumnya. Kalau seandainya ekonomi Indonesia kuat, maka pembangunan infrastruktur juga akan terimplementasikan dengan baik. Selanjutnya adalah meningkatkan kemampuan kemajuan teknologi. Dalam hal ini, karena industri ini tidak lepas kaitannya dengan faktor teknologi, maka semakin berkembangnya industri itu juga akan semakin berkembangnya teknologi yang diterapkan. Atau bisa jadi seperti ini, satu industri memproduksi sebuah teknologi tertentu. Apabila industri ini maju dan juga mampu bersaing dengan internasional, seperti contohnya industri elektronik yang maju dan sudah dikenal internasional adalah Polytron. Misalkan perusahaan Polytron ini menciptakan produk-produk baru yang bergerak dalam bidang teknologi dan mampu menyaingi atau mampu bersanding dengan brand-brand internasional, maka perkembangan teknologi di Indonesia pun akan ikut maju sesuai dengan kemajuan perusahaan tersebut.
Bayangkan kalau misalkan perusahaan di Indonesia yang bergerak di bidang teknologi juga memiliki kemampuan yang sama, maka perkembangan teknologi di Indonesia juga tidak dapat dipungkiri. Artinya kita juga bisa menyesuaikan perkembangan tersebut dengan perkembangan teknologi yang ada di negara-negara lain atau di negara-negara maju. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah meningkatkan pendalaman struktur industri serta diversifikasi produk. Karena kita selalu ditantang untuk membuat produk baru dan ditantang untuk bisa mampu ditantang untuk mampu bersaing dengan eh, perusahaan di internasional, maka perusahaan-perusahaan di Indonesia atau industri-industri di Indonesia itu dituntut untuk menciptakan produk baru yang berbeda dari yang lain. Artinya ada diversifikasi produk yang unik dari Indonesia, yang khas dari Indonesia untuk disajikan eh, kepada pasar di internasional. Selanjutnya adalah meningkatkan penyebaran industri-industri. Tentu saja karena jika pembangunan industri nasional di suatu wilayah itu sudah berhasil, maka pemerintah pasti akan menciptakan industrialisasi di wilayah lain dan tentu saja penyebaran ini akan mampu meningkatkan perekonomian di seluruh Indonesia. Jadi ini adalah tujuan-tujuan daripada pembangunan atau industrialisasi di nasional Indonesia. Selanjutnya, beberapa faktor pendorong industrialisasi. Yang pertama adalah kemampuan pada teknologi dan inovasi. Jadi, karena industrialisasi ini atau industri ini tidak lepas kaitannya dengan teknologi dan juga sumber daya manusia, maka faktor pertama yang harus diperhatikan oleh perusahaan, oleh perindustrian ini adalah kemampuan pada teknologi dan inovasi. Jangan sampai teknologinya sudah canggih, namun SDM-nya tidak mampu untuk mengelola teknologi tersebut. Dan juga harus berinovasi terus-menerus karena pergerakan pertumbuhan teknologi semakin pesat pada saat ini. Faktor yang kedua adalah laju pertumbuhan pada pendapatan nasional per kapita. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa kita pun industri pun membutuhkan support atau dorongan ekonomi atau pendapatan dari nasional. Jadi apabila daya beli masyarakat rendah sementara industri-industri ini maju dan juga mempunyai produk yang banyak, maka itu juga tidak akan matching, tidak akan seimbang karena banyaknya produk di pasar itu juga akan menurunkan harga jual pasar. Oleh karena itu, pendapatan nasional per kapita itu sangat penting karena semakin kuat daya beli masyarakat akan semakin bagus nilai produk yang akan dijual oleh industri tersebut. Yang selanjutnya adalah kondisi dan struktur pada awal ekonomi di dalam negeri. Jadi, apabila di dalam negeri sudah memiliki kondisi struktur yang sudah baik, yang sudah mapan, maka pertumbuhan industrialisasi ini juga akan sangat baik. Karena seperti yang disebutkan pada slide sebelumnya, kalau industrialisasi ini tidak lepas kaitannya dengan sumber daya hayati dan non hayati atau SDM dan juga SDA. Kalau seandainya di Indonesia sudah mendukung faktor awalnya saja, itu akan menciptakan akan mendorong proses industri ini menjadi lebih baik dan lebih cepat pertumbuhannya. Kayak eh, misalnya ya, Indonesia mau membuat produk atau menciptakan industrialisasi dari industri yang bergerak di bidang minuman atau air mineral. Karena di Indonesia sudah memiliki sumber air yang baik, maka maka proses untuk menciptakan industri tersebut akan lebih mudah karena kita sudah didorong, sudah didukung dengan sumber daya alam yang begitu hebat, yang begitu kuat, sehingga proses industrialisasi ini akan tercipta dengan mudah dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki SDM atau SDA yang terbatas. Selanjutnya, besarnya pangsa pasar yang ditentukan pada tingkat pendapatan dan jumlah penduduk. Ini seperti poin kedua tadi. Jadi kalau seandainya ada 200 juta orang di Indonesia, tapi kebanyakan mereka memiliki kemampuan beli yang rendah,
itu juga akan memperburuk perkembangan dari industri tersebut. Tapi kalau seandainya 200 juta orang ini mampu melakukan pembelian, mampu untuk membeli suatu produk, maka proses industrialisasi ini juga akan berkembang dengan baik. Selanjutnya, ciri industrialisasi dengan cara pelaksanaan industrialisasi seperti pada tahap implementasi, yaitu jenis industri unggulan dan serta insentif yang diberikan. Jadi, industrialisasi yang sudah baik itu adalah saat pelaksanaannya juga baik. Artinya ada feedback yang mereka berikan kepada investor, ada insentif yang sudah bisa mereka serap. Nah, kalau seandainya sudah ada insentif yang masuk, sudah ada industri ini sudah mampu untuk memberikan insentif atau keuntungan kepada investor-investornya, maka itu akan menciptakan industrialisasi yang baik juga, yang tumbuh dan berkembang. Seperti itu. Selanjutnya, negara yang memiliki sumber daya alam yang besar cenderung lebih lambat dalam industrialisasi. Jadi meskipun saya sebutkan sebelumnya kalau semakin bagus sumber daya alamnya itu akan menjadi modal untuk industrialisasi. Namun kalau terlalu besar itu juga akan memperlambat proses industrialisasi. Kenapa demikian? Karena masyarakat akan lebih mau memanfaatkan sumber daya alam daripada perkembangan teknologi ataupun industrialisasi. Meskipun sebelumnya saya sebutkan bahwa um, sumber daya alam ini menjadi modal bagi industrialisasi. Namun kalau terlalu besar, itu juga akan menjadi faktor yang memperlambat dalam proses industrialisasi. Kenapa demikian? Karena semua yang dibutuhkan oleh masyarakat telah tersedia di alam, sehingga masyarakat enggan untuk melakukan perubahan, enggan untuk memanfaatkan teknologi yang lebih canggih untuk menciptakan produk baru. Nah, kemudian seandainya dalam suatu negara hanya sumber alamnya saja yang berkembang, namun tidak ada sumber daya manusia yang memanfaatkan, itu juga akan memperlambat proses industrialisasi. Karena seperti yang disebutkan bahwa industrialisasi ini selalu berkaitan erat antara SDM dan juga SDA. Selanjutnya adalah faktor pendorong selanjutnya adalah kebijakan-kebijakan atau strategi pemerintah seperti tax holiday dan bebas biaya masuk bagi industri orientasi ekspor. Jadi karena industri ini berkaitan dengan pemerintah, maka kebijakan pemerintah juga akan menjadi pendorong, akan menjadi penentu dari perkembangan industrialisasi ini. Tentu saja karena apabila apabila pemerintah mengeluarkan kebijakan yang membuat berat sebuah industri, itu akan memperlambat mereka untuk mengembangkan industrinya atau mengembangkan usahanya. Tapi apabila kebijakan yang dibuat pemerintah itu cukup ringan atau dapat diterima oleh mereka dengan baik, maka mereka akan dapat industri-industri ini akan dapat menyesuaikannya dengan baik juga. Dan tentu saja industrialisasi di suatu wilayah itu akan juga bisa maju. Um, Misalnya saja yang paling erat hubungannya dengan kebijakan adalah pajak. Misalnya dulu pajak harus 1% dari omset pendapatan dan sekarang harus dilaporkan hanya 0,5% dari omset pendapatan per tahun, itu tentu akan membuat perbedaan yang sangat signifikan antara 1% dengan 0,5%. Industri-industri ini akan lebih mudah memenuhi kebijakan pemerintah jika jika kebijakan tersebut dinilai rendah atau dinilai sesuai dengan kemampuan mereka meresponnya. Seperti itu. Selanjutnya, unsur-unsur pada industrialisasi. Yang pertama adalah masyarakat yang telah melakukan proses produksi menggunakan mesin. Jadi kalau masyarakat masih awam dan masih ketinggalan dengan teknologi, proses industrialisasi ini tidak akan maju dengan baik. Misalnya gini teman-teman, ibu-ibu di suatu wilayah masih suka menumbuk bumbu menggunakan alat tradisional, pakai ulekan kayak gitu. Nah, tentu saja blender
yang kaitannya dengan teknologi, blender kan sudah berbau teknologi ya, itu tidak akan laku di wilayah tersebut. Jadi kalau seandainya di suatu wilayah masyarakatnya sudah mampu menggunakan dan sudah akrab dengan mesin, itu proses industrialisasi di situ akan lebih baik. Misalnya tadi selain blender ada lagi mesin cuci. Misalkan ibu-ibu masih suka mencuci pakaian di kali atau di sumur seperti biasa, itu pasti penjual mesin cuci juga tidak akan laku di wilayah itu. Dan misalnya orang-orang di wilayah tertentu masih suka menyimpan makanan di lemari aja. Kemudian masih suka minum dari air gentong gitu, nggak perlu air dispenser atau nggak perlu air dingin dari kulkas. Maka industri kulkas atau penjual-penjual kulkas, penjual-penjual dispenser di wilayah tersebut nggak akan maju, nggak akan laku. Maka unsur-unsur pada industrialisasi ini yang pertama kali adalah masyarakat yang telah melakukan proses produksi menggunakan mesin. Jadi kalau sudah banyak masyarakat yang kenal dengan mesin, akrab dengan mesin, maka proses industrialisasi di wilayah itu akan sangat baik. Selanjutnya berskala dengan besar. Kalau kecil, skala cuma satu rumah, dua rumah, itu tidak akan mempengaruhi apapun. Tapi kalau skalanya besar, misalkan satu provinsi, satu wilayah, satu regional, itu akan membuat industrialisasi ini akan bertumbuh sangat baik. Kemudian pembagian kerja yang teknis dan relatif kompleks. Nah, dalam proses industrialisasi, um, pembagian kerja antar antar uh, prof, uh, pembagian kerja antar profesi itu dilakukan dengan kompleks dan juga secara teknis tentu saja. Jadi ada pembagian-pembagian teknis yang sifatnya relatif kompleks dan apa ya dan signifikan dan berkesinambungan seperti itu. Kemudian menggunakan tenaga kerja dengan keterampilan yang bermacam-macam. Jadi kalau mau industrinya maju, jangan cuma satu macam saja kemampuan dari SDM yang direkrut, tapi cari yang berbagai macam, yang bisa presentasi, yang bisa mengolah konsep, yang bisa berinterpretasi, yang bisa membujuk klien, yang bisa dekat dengan masyarakat, kemudian yang juga mempunyai selera humor misalnya, dan juga mempunyai inovasi yang tinggi. Jadi kalau seandainya dalam suatu perusahaan itu punya orang-orang dengan karakteristik yang unik-unik, kemudian dengan kemampuan yang juga unik-unik, itu akan menjadi perusahaan yang apa ya, yang unik juga karena dan juga mampu bersaing dengan yang lain karena inovatif, karena juga bisa menyesuaikan dengan kondisi di pasar dan lain-lain gitu. Sehingga eh, industrialisasi atau proses industrialisasi di wilayah itu juga akan tercipta dengan baik. Nah, pembahasan selanjutnya adalah tingkat perkembangan pada industri manufaktur. Kalau dari manufaktur, perkembangannya kita bisa lihat dari ragam produk-produk barang konsumsi sederhana, barang konsumsi dengan kandungan teknologi lebih canggih, barang modal. Jadi kalau semakin beragam produk dari manufaktur tersebut itu dilihat bahwa mereka sudah sangat maju. Contohnya kalau di Indonesia kayak Indofood ya, produk Indofood. Indofood itu selain selain dari memang kebanyakan produknya adalah makanan, tapi jenis makanan yang diciptakan tuh banyak banget. Dari mulai makanan ringan, kemudian makanan cepat saji, bahkan dessert. Jadi kalau industri manufaktur ini sudah punya beragam produk, itu kita bisa lihat perkembangannya gitu. Nah, selain Indofood juga ada lagi dari Wings. Itu juga sama. Wings juga banyak produk yang diciptakan, banyak ragamnya. Teman-teman juga bisa lihat banyak jenisnya yang dijual di pasar. Karena kalau kita nilai Wings dan juga Indofood ini sudah menjadi industri yang sangat berkembang, nggak cuma di Indonesia tapi juga di internasional. Nah, selanjutnya adalah intensitas pada pemakaian faktor-faktor produksi barang dengan padat karya dan juga barang dengan padat modal. Orientasi pada pasar barang domestik dan barang ekspor. Jadi ada kombinasi penggunaan teknologi juga di sini yang dilihat dari barang tersebut orientasinya pada barang domestik atau barang ekspor. Kalau misalnya industri ini mau lebih
pesat lagi pembangunannya, maka ada strategi dalam pelaksanaan industrialisasi ini. Yang pertama adalah strategi SI atau substitusi import dan strategi PE atau promosi ekspor atau outward looking. Jadi kalau di sini strategi SI itu bertujuan untuk mengembangkan industri yang berorientasi domestik. Jadi semua industri domestik ini benar-benar dikelola dan diperhatikan dengan baik supaya lebih kuat dan supaya lebih berkembang dengan baik di domestik di Indonesia, supaya Indonesia nggak perlu lagi beli barang-barang dari luar negeri untuk suatu produk tertentu gitu, karena kita udah tersedia dengan kualitas dan spesifikasi yang bagus. Strategi SI ini bertujuan untuk mengembangkan industri yang berorientasi domestik yang dapat menggantikan produk-produk impor. Kemudian pertimbangan dalam menggunakan strategi ini adalah pada sumber daya alam dan faktor produksi yang cukup tersedia. Kemudian potensi permintaan di dalam negeri yang memadai sebagai pendorong pada perkembangan industri manufaktur dalam negeri. Kesempatan kerja yang menjadi luas, pengurangan pada ketergantungan impor sehingga defisit berkurang. Jadi kalau SI ini benar-benar pemerintah pemerintah memperhatikan barang-barang impor yang dapat berorientasi secara domestik. Nah, kemudian yang kedua adalah strategi PE atau promosi ekspor. Strategi PE ini berorientasi ke pasar internasional di dalam usaha pengembangan industri di dalam negeri yang memiliki keunggulan-keunggulan bersaing. Jadi kalau seandainya kita sudah tahu produk Indonesia itu punya banyak ragam dan punya potensi untuk bersaing ke kancah internasional, maka strategi ini bisa diterapkan. Dalam pelaksanaannya, strategi PE dan juga SI itu mempunyai kebijakan-kebijakannya tersendiri. Nah, dalam hal ini, kebijakan strategi SI atau substitusi import, pertimbangan atas digunakan strategi ini adalah pertama, sumber daya alam serta faktor-faktor produksi cukup tersedia. Jadi karena udah tersedia di Indonesia, ya udah kita substitusi aja gitu, nggak perlu lagi langsung terus-terusan import dari luar negeri. Kemudian potensi pada permintaan atau demand di dalam negeri yang memadai sebagai pendorong adanya perkembangan industri pada manufaktur di dalam negeri. Jadi kalau kita tahu kita banyak banget sumber daya alam, sumber daya manusia, dan juga pasar di Indonesia itu juga bagus, maka permintaan di pasar Indonesia juga sudah baik dan strategi ESI ini harusnya dapat diimplementasikan dengan baik. Selanjutnya adalah pengurangan pada ketergantungan impor sehingga defisit berkurang. Jadi pada strategi ini pemerintah betul-betul memfokuskan pada produk domestik yang dimanfaatkan secara domestik dan juga digunakan uh, kepada seluruh masyarakat di Indonesia gitu. Karena sifatnya substitusi, nggak selalu impor tapi juga ada nggak selalu impor dari luar negeri tapi juga ada peranan dari industri di dalam negeri untuk memfasilitasi dan juga mensupport permintaan pasar. Dan yang ketiga dan terakhir ada kesempatan kerja yang menjadi luas. Tentu saja karena semuanya berfokus di Indonesia, jadi kebutuhan SDM untuk pengolahan industri tersebut juga pasti akan banyak. Sehingga penyerapan sumber daya manusia di suatu industri itu juga akan banyak. Dan pengangguran akan berkurang. Manfaat positifnya adalah mengurangi ketergantungan pada impor. Tentu karena kita sudah kuat secara domestik, ngapain kita harus impor dari luar. Kemudian memperkuat sektor-sektor industri karena dia punya barang, mereka punya barang industri-industri. Karena industri-industri ini punya barang, kemudian barang ini dijual di pasar Indonesia dan langsung diterima oleh masyarakat, sehingga keuntungannya juga akan berbalik kepada sektor industri tersebut. Kemudian memperluas atau memperbesar peluang kesempatan kerja tentu karena penyerapan SDM tadi dan menghemat pada devisa. Tapi kebijakan ini juga punya keterbatasan. Yang pertama adalah menguntungkan pada perusahaan asing kalau perusahaan asing itu kerja di Indonesia. Kemudian pasar domestik yang cepat jenuh karena produknya itu doang, nggak ada update dari luar negeri, nggak ada upgrade dari pasar luar negeri. Kemudian juga nggak bervariatif, budayanya khas Indonesia aja, nggak ada budaya-budaya lain yang ada di produk tersebut.
Selanjutnya, memperkuat pada gejala monopoli dan oligopoli, karena hanya satu atau dua produsen aja yang mampu memenuhi pasar, atau misalnya hanya satu atau dua perusahaan aja yang punya beragam produk yang disukai oleh masyarakat, sehingga potensi-potensi ini juga akan tercipta gitu, adanya monopoli atau oligopoli ini. Selanjutnya, tidak tersedianya industri pendukung yang mapan, misalnya dalam penyediaan mesin-mesin dan juga bahan baku. Karena kita domestik terus, sehingga eh, sehingga penggunaan mesin dan teknologi bahan baku juga eh, cenderung akan diam, akan tidak upgrade seperti itu. Itu adalah keterbatasannya. Nah, kalau dari PE, rekomendasinya strategi ini pertama adalah pasar yang harus menciptakan adanya sinyal harga. Kalau seandainya di pasar sudah bagus sinyal harganya, ya kita bisa bersaing di sana. Kemudian tingkat pada proteksi impor harus rendah. Saat kita melakukan ekspor ke luar negeri, maka proteksi di luar negeri terhadap importnya kita itu harus rendah. Kalau seandainya proteksinya terlalu kuat, maka akan berimbas juga pada saat kita proses ekspor ke luar negeri gitu. Jadi harus ada kerjasama antara Indonesia dan negara-negara lain dalam proses ekspor impor ini yang mengatur kebijakan ekspor impor yang tidak memberatkan pengekspor ataupun yang tidak memberatkan eksportir atau importir. Kemudian adanya insentif demi peningkatan ekspor. Tentu kalau ekspor aja tapi nggak ada insentif, operasional perusahaan juga tidak akan bekerja dengan baik. Kemudian nilai tukar harus realistis. Kalau nilai tukarnya terlalu tinggi, Indonesia juga nggak akan mampu untuk bersaing di pasar internasional. Kemudian, faktor-faktor kebijakan PE yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertama adalah kaitannya dengan sektor pertanian dan sektor industri terkait bahan baku. Yang kedua, skala-skala ekonomi yang dapat dicapai karena PE ini sudah disepakati misalnya sinyal harganya realistis, nilai tukarnya realistis, maka skala ekonominya juga dapat dicapai dengan baik. Kemudian meningkatnya persaingan atas prestasi perusahaan karena ada kesempatan untuk perusahaan Indonesia bersaing di internasional, itu ada kesempatan juga untuk mendapatkan prestasi di internasional. Misalkan produk kita tuh benar-benar unggul, bagus gitu. Sehingga kesempatan untuk mendapatkan prestasi dan pengakuan dari internasional itu akan terbuka dengan sangat luas. Selanjutnya adalah dampak dari kekurangan devisa atau pertumbuhan ekonomi yang dapat diatasi. Karena adanya kerjasama dengan luar negeri, kita bisa saling sharing, bisa saling cari solusi, atau bisa juga saling support. Namun, strategi PE ini juga punya kelemahan. Pertama adalah cepat jenuh pasar internasional yang disebabkan oleh faktor permintaan dan faktor penawaran. Karena itu aja gitu misalnya. Dan kedua, semakin kuatnya kebijakan-kebijakan proteksi oleh negara-negara maju. Jadi karena kita ekspor terus bisa jadi negara-negara maju ini jadi apa ya? Jadi sombong gitu. Jadi percaya diri kalau seandainya kebijakan dia dibuat tinggi, misalnya nilai tukar asingnya mereka lebih tinggi, itu kita harus menyesuaikan dengan mereka gitu. Karena mereka negara maju, negara yang bisa menjual produk kita dengan baik misalnya, kayak gitu. Nah itu kelemahannya. Semakin kuatnya kebijakan-kebijakan proteksi oleh negara-negara maju. Bisa jadi kayak gitu gitu implementasinya. Oke, selanjutnya keterkaitan industrialisasi dengan sektor lain. Di sini adalah pertanian. Gimana sih industrialisasi ini kalau kita implementasikan di dalam pertanian, industrialisasi khusus untuk pertanian misalnya. Pertama, pembangunan yang berbasis pertanian yang juga mengutamakan potensi pasar di dalam negeri sekaligus memanfaatkan besar jumlah penduduk. Kalau pertanian kan kalau kita lihat di Indonesia itu tanah yang subur, maka harusnya dalam proses industrialisasi pertanian itu akan sangat baik harusnya ya. Harusnya bisa bertumbuh dengan baik dan bertumbuh dengan pesat karena ada penyerapan sumber daya manusia, ada penyerapan sumber daya alam yang bagus dan juga ada produktivitas di dalamnya yang bisa menciptakan sebuah produk yang bisa dimanfaatkan langsung oleh masyarakat. Dan ini akan berdampak dan berimbas langsung dengan pertumbuhan pertanian dan pertumbuhan atau pembangunan pedesaan karena berkaitan langsung dengan wilayah pedesaan tersebut. Nah, kedua yaitu pembangunan pedesaan yang dirangsang oleh pada agroindustri.
pada prinsip ini melihat bahwa lantaran tersebut mengandalkan lahan yang juga tenaga kerja dari sebuah desa. Jadi pembangunannya dan juga pengelolaannya akan fokus pada wilayah agroindustri atau wilayah pedesaan di atau wilayah pedesaan tersebut gitu. Jadi pembangunan pedesaan tidak dapat dihindarkan. Yang terakhir adalah pembangunan dengan daya dorong yang berusaha dalam meningkatkan produktivitas. Tentu saja karena misalnya industri itu kebanyakan adanya di kota-kota besar, pada saat industrialisasi dilakukan di pedesaan, itu produktivitas di suatu desa itu akan meningkat, kemudian sumber daya di situ juga akan terserap dengan baik dalam melakukan produktivitas dalam sektor pertanian itu. Tentu hal ini akan membangun membangun perekonomian mereka, juga membangun tingkat motivasi untuk daya beli dan juga atau juga daya saing dalam menjual produk atau membeli produk di pasar-pasar tersebut. Seperti itu. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya tentang industrialisasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.